Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan di awal pekan pada hari ini. Di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 17 ayat 6, firman Tuhan berkata demikian. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, kitab Hakim-Hakim mencatat pengalaman kehidupan bangsa Israel yang naik turun di hadapan Tuhan. Hubungan mereka yang panas dingin dengan Tuhan. Ketika hubungan mereka benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan melindungi mereka. Tuhan memberkati mereka. Tetapi kemudian ketika mereka menjauh dari Tuhan, melupakan Tuhan, maka mereka akan diperbudak, dijajah, disengsarakan oleh musuh mereka. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, baik buruknya hubungan orang Israel dengan Tuhan itu sangat ditentukan oleh ada tidaknya pemimpin di antara mereka. Ketika mereka diberikan pemimpin oleh Tuhan, maka pemimpin ini membawa mereka untuk dekat kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Dan Tuhan selalu melepaskan mereka dari segala musuh-musuh yang menekan hidup mereka. Tetapi ketika pemimpin itu mati, meninggal, maka begitu lekas mereka untuk berbalik dari Tuhan, melupakan Tuhan, menyembah berhala-berhala, dewa-dewa yang ada di tanah Kanaan, dan melupakan Tuhan. Dua kali ayat ini dicatat di dalam kitab Hakim-Hakim, yaitu di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 17 ayat 6 yang sudah kita baca, dan juga dalam pasal terakhir, ayat terakhir dalam kitab Hakim-Hakim pasal 21 ayat 25 dikatakan sama. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Saudara-saudara, dalam satu komunitas, kalau setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri, pasti akan terjadi adalah chaos, kekacauan. Karena apa yang benar menurut saya belum tentu benar menurut pendapat orang lain. Apa yang baik menurut saya belum tentu baik menurut pendapat orang lain. Itu sebabnya betapa pentingnya seorang pemimpin dalam satu komunitas. Betapa pentingnya seorang pemimpin dihargai, dihormati, dituruti dalam satu komunitas. Saudara-saudara, dalam konteks bernegara, kita ada pemimpin. Presiden, gubernur, bupati, wali kota. Dalam konteks kerukunan warga, warga lingkungan, kita ada pemimpin, RW, RT. Dalam konteks keluarga, rumah tangga, kita ada pemimpin, ayah dan ibu, kedua orang tua. Dalam konteks berjemaat, bergereja, kita ada pemimpin, gembala. Dalam konteks organisasi, semua ada pemimpin. Saudara-saudara, baik tidaknya satu komunitas itu ditentukan oleh, pertama, ada pemimpin atau tidak. Yang kemudian, yang kedua adalah, apakah pemimpin itu pemimpin yang takut akan Tuhan atau tidak? Apakah pemimpin itu pemimpin yang membawa umat yang dipimpinnya untuk mendekat, untuk beribadah, untuk menghormati Tuhan atau tidak? Saudara, pengalaman dalam kitab Hakim-Hakim, menunjukkan ketika ada seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, memimpin umat Tuhan, memimpin orang Israel, maka orang Israel dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Musuh-musuh mereka dihancurkan oleh Tuhan.
Tetapi ketika bangsa Israel tidak ada pemimpin, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pendapatnya sendiri, menurut maunya sendiri, maka yang akan terjadi adalah kekacauan, kelaparan, dan tekanan dari musuh. Saudara-saudara, kalau kita menjadi seorang pemimpin dalam satu komunitas apa saja? Mungkin komunitas paling kecil dalam rumah tangga. Jadilah pemimpin yang membawa orang-orang yang kita pimpin untuk beribadah, menyembah kepada Tuhan, untuk menghormati Tuhan, untuk memuliakan, menyembah, melayani Tuhan. Sebaliknya, kalau kita menjadi orang yang ada di bawah pimpinan, saudara-saudara, di bawah kepemimpinan, biarlah kita menjadi orang yang tunduk kepada otoritas pemimpin. Apalagi seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Kita tahu pemimpin itu orang yang beribadah kepada Tuhan. Mari kita turuti dia. Mari kita ikuti. Dan kita akan melihat berkat Tuhan dilimpahkan. Sekali lagi kita belajar dari keseluruhan kitab Hakim-Hakim. Baik buruknya pengalaman bangsa Israel ditentukan apakah mereka mempunyai seorang pemimpin atau tidak. Baik buruknya. Itu sebabnya biarlah kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, baik kita sebagai pemimpin maupun kita sebagai orang yang dipimpin. Kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuliakan dan melayani Tuhan, dan kita akan dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan dalam segala hal. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Tuhan, terima kasih banyak buat berkat-Mu, pertolongan-Mu. Kami boleh berada di minggu yang baru pada pertengahan bulan Maret ini. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Roh, jiwa, dan tubuh kami, keluarga, rumah tangga, segala usaha pekerjaan kami. Tuhan, kami tahu jikalau Tuhan yang membuka, tidak ada yang dapat menutup. Jikalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada yang dapat merendahkan kami. Jikalau Tuhan yang memberkati, tidak ada satu kuasa pun yang dapat membatalkan berkat-Mu bagi kami. Tuhan, kami mohon, bukakanlah pintu berkat bagi setiap kami. Lindungilah kami dalam kasih sayang-Mu yang besar. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Immanuel.